I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Mapeda. Saya berasal dari kelas 10 IPA 2. Di sini saya akan menjelaskan materi kelas 10 bab 10, yaitu momentum, impuls, dan tumbukan. Di sini saya akan menjelaskan momentum terlebih dahulu. Oke, di sini kita akan membahas momentum. Momentum dinyatakan sebagai ukuran kesukaran benda yang bergerak untuk dihentikan. Momentum juga didefinisikan sebagai perkalian antara massa benda dan kecepatan. Secara matematis ditulis P sama dengan M kali V, di mana P adalah momentum, satuannya kilogram meter per sekon. M adalah massa benda, satuannya kilogram. V adalah kecepatan, satuannya meter per sekon. Momentum merupakan besaran vektor, jadi penjumlah antara dua besaran momentum mengikuti operasional vektor. Jika searah dijumlah, dan jika berlawanan arah dikurang, dan dua momentum yang membentuk sudut theta sama dengan akar P1 kuadrat tambah P2 kuadrat ditambah 2 kali P1 kali P2 cos theta. Dan ingat, jika dia ke kanan atau ke atas, nilainya positif, dan jika dia ke kiri dan ke bawah, nilainya negatif. Oke, sekarang kita akan masuk pada contoh soal momentum. Sebuah benda bermassa 1 kg dengan kecepatan 10 meter per sekon. Momentum benda tersebut adalah, di sini kita uraikan terlebih dahulu. Diketahui masanya 1 kg, kecepatannya V sama dengan 10 meter per sekon. Nah, yang ditanya itu adalah momentum atau P. Yang ditanya adalah P atau momentum. Nah, sekarang kita masuk pada penyelesaian. Dengan menggunakan rumus P sama dengan M dikali V, di mana masanya itu adalah 1 kg, kecepatan atau V itu adalah 10. Jadi P sama dengan 1 kali 10. 1 kali 10 adalah 10. Jadi P atau momentum adalah 10 kilogram meter per sekon. Oke, sekarang kita akan masuk pada materi kedua, yaitu impuls. Impuls adalah peristiwa gaya yang bergerak pada benda dalam waktu yang sangat singkat. Impuls juga didefinisikan perkalian antara selang waktu dan gaya.
Secara matematis ditulis I sama dengan F kali delta T, di mana I adalah impuls, satuannya Newton sekon atau kilogram meter per sekon. F adalah gaya, satuannya N Newton, dan delta T adalah selang waktu, satuannya sekon. Dan ingat, jika diketahui hubungan antara gaya dan selang waktu, maka impuls sama dengan luas grafik. Kita akan masuk pada contoh soal impuls. Pada sebuah benda yang dikenai gaya bekerja impuls sebesar 200 Newton sekon. Jika gaya bekerja pada selang waktu 2 sekon, hitunglah besar gaya tersebut. Di sini kita uraikan terlebih dahulu. Diketahui I atau impuls 200 Newton sekon dan selang waktu atau delta T 2 sekon, dan di sini yang ditanya adalah gaya. Ditanya itu gaya atau F. Nah, sekarang kita masuk pada penyelesaian. Nah, rumus dari impuls sendiri adalah I sama dengan F kali delta T. Karena di sini yang ditanya adalah gaya, jadi impuls 200 sekon dan F yang dipertanyakan dikali 2 sekon. Nah, di sini kita menggunakan metode pindah ruas. F sama dengan 200 dibagi 2. Dan F adalah, nah 200 dibagi 2 itu adalah 100. Satuannya Newton. Oke, kita masuk pada tumbukan lenteng sempurna. Tumbukan lenteng sempurna adalah tidak ada energi yang hilang selama tumbukan, dan energi kinetik pada benda sebelum dan sesudah. Tumbukan lenteng sempurna juga berlaku hukum kekekalan energi kinetik. Ditulis EK1 ditambah EK2 sama dengan EK1 aksen ditambah EK2 aksen. Yang kedua berlaku juga hukum kekekalan momentum. Ditulis M1 dikali V1 ditambah M2 dikali V2 sama dengan M1 dikali V1 aksen ditambah M2 dikali V2 aksen. Dan koefisien restitusinya adalah E sama dengan 1 atau E sama dengan min V2 dikurang V1 aksen dibagi V2 dikurang V1. Oke, sekarang kita akan masuk pada tumbukan lenteng sebagian, di mana kita ketahui adalah tumbukan lenteng sebagian itu beberapa energi kinetik akan diubah menjadi energi yang lain seperti panas, bunyi, dan sebagainya. Di mana di tumbukan lenteng sebagian tidak terdapat hukum kekekalan energi kinetik, dan yang terdapat adalah hukum kekekalan momentum. Ditulis M1 dikali V1 ditambah M2 dikali V2 sama dengan M1 dikali V1 aksen ditambah M2 dikali V2 aksen.
Dan koefisien restriksinya adalah E sama dengan 0 sampai 1, atau E sama dengan akar H2 per H1 sama dengan akar H3 per H2 sama dengan akar H4 per H3 sama dengan dan lain-lainnya. Atau dicontohkan seperti contoh bola yang dipantulkan. Termasuk pada tumbukan tidak lenting sama sekali. Kita ketahui bahwa tumbukan tidak lenting sama sekali itu memiliki 4 ciri. Yang pertama, setelah tumbukan keduanya menyatu atau bergerak bersama. Ciri yang kedua, tidak berlaku hukum kekekalan kinetik. Ciri yang ketiga, berlakunya hukum kekekalan momentum. Ditulis M1 dikali V1 ditambah M2 dikali V2 sama dengan M1 dikali V1 aksen ditambah M2 dikali V2 aksen. Dan ciri yang keempat adalah koefisien restriksinya itu nilainya sama dengan 0. E sama dengan 0. Sekarang kita akan masuk pada contoh soal tumbukan yang sempurna. Dua benda A 3 kg dan B 5 kg bergerak searah dengan kecepatan masing-masing 8 meter per sekon. Apabila benda A menumbuk benda B secara lenting sempurna, maka kecepatan masing-masing benda setelah tumbukan adalah, di sini kita uraikan terlebih dahulu. Diketahui M1 3 kg, M2 5 kg, dan V1 8 meter per sekon, dan V2 4 meter per sekon. Nah, di sini yang ditanya adalah V1 aksen itu berapa dan V2 aksen itu berapa. Sekarang kita masuk pada penyelesaian. Di sini tumbukan lenting sempurna itu menggunakan rumus M1 dikali V1 ditambah M2 dikali V2 sama dengan M1 dikali V1 aksen ditambah M2 dikali V2 aksen. Nah, di sini M1 3 kg dan V1 itu 8 meter per sekon ditambah M2 5 kg dikali V2 4 meter per sekon sama dengan M1 3 kg dikali V1 aksen ditambah M2 5 kg dikali V2 aksen. Nah, 3 kali 8 itu adalah 24 ditambah 5 kali 4 itu 20. Nah, di sini ini kita tulis kembali 3 dikali V1 aksen ditambah 5 kali V2 aksen. Nah, 24 dikali ditambah 20 itu adalah 44 sama dengan 3 dikali V1 aksen ditambah 5 kali V2 aksen. Nah, jadi ini tuh adalah penyelesaian pertama. Oke, sekarang kita masuk pada penyelesaian kedua dengan rumus min E
sama dengan V2 aksen dikurang V1 aksen per V2 dikurang V1, atau min E itu sama dengan V2 aksen dikurang V1 aksen per V2 nya itu adalah 4, V1 nya adalah 8 kurang 8. Jadi E itu sama dengan min 4 meter per sekon. Oke, di sini saya akan menjelaskan metode eliminasi, yaitu 44 sama dengan 5 kali V2 aksen ditambah 3 kali V1 aksen, dan 4 sama dengan V2 aksen dikurang V1 aksen. Nah, di sini dikalikan 1 dan yang di bawah dikali dengan 5. 1 dikali 44 itu 44. 1 dikali 5 itu 5. V2 aksen tambah 1 kali 3 itu 3. Nah, di sini 5 kali 4 itu 20. Dan 5 dikali V2 aksen itu bernilai 1, jadi 5 kali V2 aksen itu nilainya 5. Dan di sini begitu pula sama min 5. Nah, jadi kita kurangi 44 dikurang 20 itu hasilnya 24, dan ini habis. Dan 3 dikurang min 5 itu hasilnya 8, karena min ketemu min itu hasilnya plus, jadi 8. Jadi V1 aksen itu 24 dibagi 8, dan hasil dari 24 dibagi 8 itu sama dengan 3 meter per sekon. Masuk pada metode substitusi untuk mencari V2. Di sini menggunakan rumus V2 dikurang V1 aksen sama dengan 4 meter per sekon. Di sini kita tulis kembali V2 aksen dikurang, karena kita tadi V1 nya sudah kita dapat, jadi kita tulis 3 sama dengan 4 meter per sekon. Jadi V2 itu sama dengan 3 ditambah 4, jadi V2 hasilnya adalah 7 meter per sekon. Nah, sekarang kita masuk pada contoh soal tumbukan yang sebagian. Mula-mula dilepaskan dari posisi 1, dan setelah menyentuh lantai bola memantul. Jika G sama dengan 10 meter per sekon, maka tingginya adalah, di sini ada contoh gambarnya. Dan sekarang kita uraikan terlebih dahulu. H1 itu 80, H2 adalah 100, dan di sini yang ditanya adalah ketinggian H. Sekarang kita masuk pada penyelesaian. Ini menggunakan rumus E sama dengan akar H2 per H1 dan sebagainya, sama dengan akar H2 nya itu adalah 100, H1 nya adalah 80, dan akar 80 per H. 100 per 80 sama dengan 80 per H. Nah, di sini H sama dengan 80 dikali 80 per 100, itu adalah hasilnya H sama dengan 64 cm. Jadi ketinggian H itu adalah 64 cm.
Oke, sekarang kita akan masuk pada contoh soal tumbukan tidak lentik sama sekali. Dua benda A dan B bermassa masing-masing saling mendekati. VA-nya 4 meter per sekon dan VB-nya itu adalah min 5 meter per sekon. Jadi soalnya jika benda bertumbuk tidak lentik sama sekali, maka kecepatan kedua benda kita tumbukan. Nah, di sini kita uraikan terlebih dahulu, di mana VA-nya itu bernilai 4 meter per sekon dan VB-nya itu adalah bernilai min 5 meter per sekon. Yang ditanya ini adalah V aksennya itu bernilai berapa. Nah, di sini kita akan menggunakan rumus M1 dikali V1 ditambah M2 dikali V2 sama dengan M1 dikali V1 aksen ditambah M2 dikali V2 aksen. Nah, karena di sini yang ditanyakan itu adalah aksen, jadi kita hanya tulis V1 ditambah V2 sama dengan 2V aksen. Jadi V1-nya bernilai 4 dan V2-nya bernilai 5. 2V aksen. Jadi 4 tambah min 5 itu adalah min 1 sama dengan 2V aksen. Jadi di sini kita menggunakan metode pindah ruas, di mana V aksen sama dengan min 1 dibagi 2 itu berapa? Jadi V aksen bernilai 0,5 meter per sekon. Min 0,5 meter per sekon.